Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjabaran perpangkatan polinomial yang bagian B, yaitu 3 suku. Kalau yang di video sebelumnya kita bahas tentang penjabaran perpangkatan polinomial yang 2 suku, sekarang saya akan menjelaskan yang 3 suku. Nah, untuk penjabaran perpangkatan polinomial yang 3 suku itu juga bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, di sini cara yang pertama saya menggunakan yang namanya segitiga Pascal-Kino. Nah, nanti cara yang kedua dan selanjutnya juga nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menggunakan segitiga Pascal-Kino dari contoh soal jabarkan X plus Y plus Z kuadrat dan X plus Y plus Z pangkat 3. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, yaitu X plus Y plus Z pangkat kuadrat, ini saya sediakan di sini ya. Nah, kita tuliskan dulu penjabaran dari segitiga Pascalnya dulu. Segitiga Pascal untuk berpangkat 2. Nah, segitiga Pascal untuk berpangkat 2 itu kan dimulai dari 1, terus 1, 1, lalu 1, 2, 1. Berarti kan dia ada 3 baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Nah, di baris ketiga ini, di situ kan disediakan ada 1, 2, 1. Nah, 1, 2, 1 ini kita mulai dari yang kiri, 1 yang ini kita kalikan ke baris yang paling pertama. Jadi 1 yang paling sebelah kiri kita kalikan dengan baris yang paling pertama, sehingga didapatlah 1 dikali 1. Maka saya tulis di sini Pascal-Kino-nya adalah 1,1. Itu artinya adalah 1 dikali 1. Nah, setelah itu, setelah 1 kan ada 2. Nah, 2 itu kita kalikan dengan baris selanjutnya. Setelah baris pertama itu kan ada baris kedua. Jadi 2 ini kita kalikan ke semua bilangan yang ada di baris kedua. Baris kedua itu kan tersedia bilangannya 1 dengan 1. Berarti 1 kita kali 2, hasilnya 1 kali 2, dan 1 dikali 2 juga. Karena di sini juga 1 ya. Jadi 1 kali 2. Nah, lalu setelah 2 ada lagi 1 yang paling terakhir. Nah, 1 ini dikalikan oleh ke baris itu sendiri. Jadi dikalikan ke baris itu sendiri, jadi 1 dikali 1, dan 2 dikali 1, dan 1 dikali 1. Sehingga 1 dikali 1 itu kan hasilnya adalah 1 gitu ya. Dan 1 dikali 2 hasilnya 2, 1 dikali 2 hasilnya 2, 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi dia tetap tersedia dengan 3 baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Tapi kalau misalnya dilihat dari segitiga Pascal dengan hasil dari segitiga Pascal-Kino itu, baris keduanya kan agak beda ya. Di sini 1, 1, tapi di sini 2, 2. Baris pertamanya tetap 1, baris ketiganya tetap 1, 2, 1. Nah, lalu bagaimana cara menjabarkannya dengan segitiga Pascal-Kino? Jadi kita mulai dari suku yang paling pertama. Suku pertama kan di sini sediakan X, suku keduanya Y, dan suku ketiganya adalah Z. Dan pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga 1 di sini kita berikan variabel X kuadrat. Karena kan di sininya pangkat tertingginya 2. Nah, lalu untuk baris pertama. Lalu untuk baris kedua, untuk baris keduanya yang di sebelah kiri, ingat ya, yang di sebelah kiri itu ketentuannya adalah nilai X-nya berkurang, nilai Y-nya muncul. Jadi kan di sini kan X-nya kan kuadrat. Nah, di baris keduanya yang untuk sebelah kiri, di sini nilai pangkat X-nya itu berkurang 1. Karena di sininya kuadrat, berarti sini jadi X. Dan Y-nya muncul. Nah, jadi muncul Y. Nah, untuk yang di sebelah kanan, dia nilai X-nya tetap berkurang 1. Ini kan nilai X-nya kan kuadrat, berkurang 1 jadi X. Tapi yang munculnya Z. Karena kan dia ada 3 suku ya. Yang kiri Y, yang kanan Z. Jadi Z, gitu ya. Nah, untuk baris ketiganya, nilai X-nya berkurang lagi 1. Kalau berkurang 1 kan jadi X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Nah, Y-nya pangkatnya bertambah 1. Dari Y pangkat 1 jadi Y kuadrat. Sini jadi Y kuadrat. Nah, di sini X-nya juga berkurang 1. Jadi X pangkat 0 itu 1. Z-nya bertambah 1 juga jadi Z kuadrat. Nah, untuk yang 2 ini bagaimana? Untuk yang 2 kita lihat dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, untuk ke kanannya nilai Y-nya berkurang 1 dan nilai Z-nya bertambah 1. Di sini kan sebenarnya ada Z pangkat 0. Nah, kalau kita tuliskan bertambah 1 kan jadinya ada Z pangkat 1. Nah, Y-nya di sini pangkat 2 berkurang 1.
jadi Y pangkat 1 dan Z pangkat 1. Nah, jadi seperti ini, jadi YZ, Y pangkat 1 Z, gitu ya. Nah, ini untuk yang di tengah-tengahnya nih. Jadi jalannya dari kiri ke kanan. Nah, sehingga hasil dari penjabaran X plus Y plus Z pangkat 2 itu hasilnya adalah, nih saya tulis di sini. Ini hasil ya. Hasilnya kita mulai dari atas, yaitu X kuadrat plus, di sini dimulai dari kiri, plus 2XY plus lagi dari kiri ke kanan 2XZ plus lagi, kita mulai dari kiri lagi, Y kuadrat plus 2YZ plus Z kuadrat. Nah, sehingga hasil penjabaran dari X plus Y plus Z kuadrat itu sama dengan, saya substitusi lagi ke sini, jadi X kuadrat, saya mulai dari derajat paling tinggi ya, plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2XY plus 2XZ plus 2YZ. Nah, jadi ini hasilnya nih yang saya tulis dengan menggunakan spidol warna hijau. Nah, itu untuk penjabaran X plus Y plus Z kuadrat dengan menggunakan segitiga Pascal Kino. Nah, bagaimana kita menyelesaikan yang X plus Y plus Z pangkat 3? Ini saya singkirin dulu lembar yang ini. Nah, untuk yang X plus Y plus Z pangkat 3, sama kita juga tuliskan dulu segitiga Pascalnya. Nah, segitiga Pascal untuk berderajat 3 itu kan yang ini ya, 1, 3, 3, 1. Ini kan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, ini sama halnya. Kita mulai dari yang kiri, 1 yang ini kita kalikan ke baris yang paling pertama. Kan di sini ada tersedia 1, 2, 3, 4 baris. Nah, angka yang pertama ini kita kalikan dengan baris yang pertama, sehingga didapatlah 1 kali 1. Dan 3, setelah 1 kan ada 3. Nah, 3 ini kita kalikan ke baris selanjutnya, yaitu baris kedua. Jadi kan tersedia 1, 1, sehingga di sini 1 kali 3 dan 1 kali 3 untuk segitiga Pascal Kino-nya. Nah, setelah itu kan setelah 3 ada 3 lagi. 3-nya ini kita kalikan ke baris selanjutnya lagi, yaitu baris ketiga. Kita kalikan ke 1, 2, 1. 1 dikali 3, 1 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, dan 1 kali 3, 1 kali 3. Dan 1 yang terakhir di sini itu dikalikan di baris itu sendiri. Jadi 1 dikali 1, 1 kali 1, 3 dikali 1, dapatlah ini ya. 3 dikali 1 dapatlah ini, dan 1 dikalikan dia sendiri, 1 kali 1. Sehingga kan 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini kita hitung aja nih. Ini kan jadi 1 kali 3 6, 2 kali 3 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, dan 1 kali 1 1. Nah, karena di sini dia dimulainya dengan pangkat tertinggi adalah 3, maka untuk yang di sini juga kita kasihkan suku pertama dari pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 3. Nah, jadi aturan dari segitiga Pascal Kino sama ya, mau dia pangkat berapapun. Jadi yang sebelah kiri itu adalah artinya nilai X-nya berkurang, pangkat X-nya berkurang, dan Y-nya muncul. Dan untuk yang di sebelah kanan, pangkat X-nya juga berkurang 1, dan Z-nya yang muncul. Nah, sehingga di sini didapatlah jadi X kuadrat Y. Untuk yang di sini adalah X kuadrat Z. Gitu ya. Nah, untuk yang di sini kan X-nya dari pangkat 2 berkurang 1 jadi X. Y-nya bertambah 1, jadilah Y kuadrat. Nah, untuk 6, yang ini dulu ya. Ini juga X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi X. Z-nya bertambah 1 jadi Z kuadrat. Nah, untuk yang di sini 6 ini si X-nya, ya untuk yang si 6, si X-nya dia tidak berkurang. Karena kan untuk di baris ini kan X-nya sudah berkurang dari itu 1. Jadi X-nya tetap, tapi Y-nya berkurang 1, Z-nya muncul 1. Ya, jadi X-nya tetap X. Ya, jadi X itu berkurang ketika dia turun, bukan bergeser ke kanan.
Tapi ketika bergeser ke kanan, yang berkurang itu adalah Z, yang bertambah yang berkurang itu adalah Y, dan yang bertambah itu adalah Z. Di sini kan ada Z pangkat 0 sebenarnya, tapi saya nggak tulis. Y-nya berkurang kalau dia bergeser ke kanan, jadinya Y pangkat 1, Z-nya muncul 1. Nah, ini untuk baris 1, 2, 3. Nah, untuk baris yang keempat, X-nya kan akan turun pangkatnya ketika dia berlanjut ke baris berikutnya gitu ya, bukan bergeser tapi berlanjut ke baris berikutnya, turun satu tingkat. Berarti X-nya di sini untuk baris keempat, X-nya adalah X pangkat 0, sehingga X-nya nggak usah ditulis lagi karena dia hasilnya nanti jadi 1. Tapi Y-nya bertambah 1. Karena di sini Y-nya pangkatnya 2, maka di sini karena bertambah 1 jadinya Y pangkat 3. Nah, untuk yang di sebelah sini X-nya kan berkurang tuh, jadi X pangkat 0. Z-nya bertambah, jadinya Z pangkat 3. Nah, untuk yang 3 di sini, si Y-nya kalau bergeser, dia berarti pangkatnya berkurang 1, Z-nya bertambah 1. Di sini kan Y pangkat 3, berarti di sini jadi Y kuadrat, Z-nya muncul 1. Nah, untuk 3 yang di sini, Z-nya berkurang 1, jadi Y-nya berkurang 1, jadi Y, Z-nya bertambah 1, jadi Z kuadrat. Sehingga hasil dari ini ya, saya tulis di sini. Kita mulai dari atas, yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat Y, 3X kuadrat Y, 3X kuadrat Y plus 3X kuadrat Z plus 3XY kuadrat. Saya tulis di bawah ya, plus 6XYZ plus 3XZ kuadrat plus Y pangkat 3 plus 3Y kuadrat Z. Saya tulis lagi di bawahnya, jadi plus 3Y kuadrat Z. 3Y kuadrat Z udah, 3Y Z kuadrat plus Z pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita urutkan dengan pangkat tertingginya, maka di sini saya tuliskan jadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 plus Z pangkat 3, bukan 2. Plus, sekarang yang kuadrat, berarti ini ya. 1, 2, untuk yang X kuadratnya berarti 3. X kuadrat Y plus 3Z kuadrat Y plus, sekarang yang Y-nya kuadrat, 3XY kuadrat dengan 3Y kuadrat Z plus 3Y kuadrat Z. Setelah itu kita pakai yang Z-nya pangkat 2, berarti ini plus 3XZ kuadrat XZ kuadrat, terus bawah ya, plus mana yang Z kuadrat, ini dia 3YZ kuadrat plus sekarang yang pangkatnya 1, yang pangkatnya semua 1 ini ya, jadi 6XYZ. Nah, jadi inilah penjabaran dari X plus Y plus Z pangkat 3 dengan menggunakan metode atau cara yang pertama, yaitu menggunakan cara segitiga Pascal Kino. Kira-kira seperti itu cara penjelasannya.